Halo, kembali lagi. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait kredit money. Nah, kredit money dapat berbentuk dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah token coins atau istilahnya uang tanda. Nah, jenis uang ini ya berbentuk logam dengan nilai nominal. Ya, ada nilai nominalnya sebagai uang lebih tinggi daripada nilainya sebagai barang. Nah, sering disebut dengan nilai intrinsik. Nah, nilai nominal biasanya kecil nilainya, lebih kecil. Nah, sebab uang jenis ini sering digunakan untuk perhitungan uang. Namun uang kembali yang biasanya merupakan pecahan kecil. Nah, itu adalah token coins. Kemudian yang berikut itu yang token coins ya, yang pertama jenis dari credit money, bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua adalah representative token money. Nah, di sini bedanya dengan full body money adalah bahwa representative token money ini dijamin dengan uang logam atau coins yang nilainya sebagai barang atau nilai intrinsiknya lebih rendah daripada nilai nominal. Kemudian yang ketiga adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, biasanya bentuk dari uang kertas ini sering kita sebut dengan fiat money. Fiat money. Nah, kepercayaan masyarakat merupakan dasar penerimaan kertas tersebut sebagai uang. Namun, masyarakat juga sering mengemukakan keberatannya lantaran kadang pemerintah dapat mencetak uang ini guna membiayai defisit anggaran belanjanya, terutama pada masa-masa kondisi-kondisi ekonomi yang sulit. Nah, jenis yang keempat ini adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral. Nah, kebanyakan uang kertas yang beredar di masyarakat dewasa ini adalah berupa uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral. Di Indonesia, contohnya kita lihat di setiap uang kertas pasti ada tertulis tulisan Bank Indonesia. Artinya menandakan bahwa uang tersebut dicetak dan dikeluarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, kemudian yang kelima adalah demand deposit atau kita sebut dengan uang giral. Nah, bagian terbesar dari jumlah uang yang beredar merupakan uang giral. Ya, makin majunya suatu perekonomian itu biasanya proporsi uang giral itu makin besar dalam perekonomian tersebut. Nah, uang giral ini adalah simpanan di bank yang dapat diambil setiap saat, sewaktu-waktu dapat diambil dan dipindahkan kepada orang lain untuk dapat melakukan pembayaran. Nah, uang giral ini lebih praktis, dianggap praktis sebagai alat pembayaran karena yang pertama, kalau hilang bisa dilacak dan yang menemukan tidak bisa menguangkannya, tidak bisa sembarang menguangkannya karena ada prosedur-prosedur yang harus dilewati. Kemudian dapat dipindah tangankan tanpa ada biaya yang tinggi. Nah, dan dapat prosesnya pasti lebih cepat. Kemudian tidak perlunya adanya uang kembali sebab kalau cek yang dapat ditulis sesuai, cek itu contohnya ketika ditulis itu sesuai dengan nilai transaksi. Dalam perekonomian yang kondisinya sudah lebih maju, biasanya dua jenis uang terakhir yang dimaksud tadi yang saya jelaskan itu dapat digunakan ya. Terakhir mendominasi uang beredar dalam masyarakat dengan proporsi paling besar itu adalah uang giral ya. Nah, kemudian itu yang tolong diingat dan dicatat bahwa ada 5 kategori kredit money yang beredar ya. Ada 5 kategori kredit money ya. Ada 5 kategori kredit money mulai dari token coins, kemudian representative token coin money, uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah, uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral, kemudian demand deposit atau uang giral. Nah, kemudian yang berikut adalah kita akan melihat mengenai standar moneter. Itu ada standar kembar atau BIM-Talims. Kemudian ada standar kembar ini standar apabila pemerintah menggunakan emas dan perak sebagai dasar nilai mata uang. Itu standar kembar ya, standar moneter yang pertama. Kemudian standar emas,
standar emas ini yang dilihat ya, dikatakan bahwa negara memakai standar emas itu apabila nilai mata uangnya itu dikaitkan atau didasarkan atas nilai berat emas tertentu ya. Jadi masyarakat bisa bebas untuk melebur mata uang emas atau membuat emas batangan menjadi mata uang kertas, serta menukarkan mata uangnya yang bukan emas dengan emas atau sebaliknya dengan perbandingan yang telah ditentukan oleh bank sentral. Nah, itu yang kedua. Kemudian standar moneter yang kedua ya. Jadi standar kembar, standar emas. Kemudian yang berikut adalah fiat standar. Nah, fiat standar ini dianggap kurang praktis untuk transaksi ya dalam jumlah besar. Nah, karena ini merupakan standar barang, yaitu emas atau perak ya, sehingga dianggap kurang praktis. Kemudian ada uang giral, deposit money. Kemudian yang keempat, standar moneter yang keempat adalah deposit money, dan yang terakhir yang kelima, standar moneter yang kelima adalah uang kuasi. Uang kuasi itu terdiri dari deposito berjangka, kemudian tabungan serta rekening falas ya, milik swasta domestik. Nah, itu adalah standar moneter ya, ada 5 standar moneter. Nah, saya harap Anda juga dapat mencari literatur informasi terkait 5 standar ini untuk dapat dilihat dan dipelajari lebih lanjut selain dari apa yang sudah dibagikan dan materi-materi lain yang akan diberikan hard copy sehingga dapat menambah referensi belajar Anda meskipun kita dalam suasana kerja belajar dari rumah, tetapi tidak mengurangi semangat dan juga hasil output apa yang kita dapat dari mata kuliah ini.